Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ingin mengajak kita bicara satu aspek atau sebagian kecil ya dari yang namanya kasih, dan kita mulai dari Matius pasal 5 ayat 44. Boleh dimulai dari ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, yang sering kita mungkin merasa tidak sanggup untuk mengikuti firman ini atau melakukan firman ini, ya. Mana bisa saya mengasihi orang itu yang begini terhadap saya, yang sudah menyakiti demikian-demikian. Ini sakitnya ini masih enggak apa itu ya namanya, enggak, masih butuh waktu ya. Saya setuju, butuh waktu memang betul. Tetapi mungkin salah satu hambatan ya yang akhirnya kalau sudah dikasih waktu pun tetap enggak bisa terus gitu. Itu adalah karena kita umumnya mengira mengasihi itu berarti kaitannya dengan perasaan. Nah, ini yang kita mau bahas. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Ya, sebenarnya dalam budaya Ibrani, kata-kata yang di sini kita seringnya kaitkan dengan perasaan itu tidak demikian. Dalam bahasa Ibrani, ya khususnya kasih ini yang kita bahas saat ini ya, itu hubungannya adalah dengan tindakan, bukan dengan perasaan. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, tapi buat saya ini hal yang membebaskan saya, yang apa ya, yang membantu saya, malah memudahkan saya untuk menjadi pelaku firman. Karena Tuhan tidak menilai perasaan kita. Tuhan tidak menilai perasaan saya. Perasaan saya sedang berlawanan pun itu tidak apa-apa gitu loh. Asal tindakan saya mau menurut. Saya walaupun perasaan saya lagi tidak sinkron dan sebagainya, tapi saya memilih untuk tidak mengikuti perasaan, tapi ngikuti Yesus, ngikuti firman-Nya. Nah, itu yang nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Bukan suruh nunggu perasaannya itu sejalan dulu gitu loh. Tidak perlu, karena di dalam Alkitab juga didukung ya dengan budaya Ibrani. Itu kasih itu bukan kata-kata perasaan gitu ya. Nah, sedangkan kita seringnya ya mengkaitkan kasih dengan perasaan. Bukannya salah, tapi dasarnya bukan itu gitu loh. Itu emosi atau perasaannya ngikut ya bagus, enggak ngikut itu ya enggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini yang saya sering dengar bahwa orang merasa munafik gitu ya katanya. Loh, saya perasaannya enggak gitu tapi tindakannya itu kan namanya munafik. Nah, berita bagusnya saudara, Tuhan tidak memandang itu munafik gitu loh. Karena memang Alkitab tidak menekankan perasaan. Dia buktinya ya, kita lihat ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini memudahkan saya waktu saya sedang jengkel sama musuh saya dan maksudnya jengkel gitu ya. Tapi waktu saya diingatkan firman ini, saya berdoa saja gitu. Saya mendoakan dia yang baik-baik. Tidak peduli perasaan saya. Bisa perasaan saya itu lagi tidak sinkron, tidak senang sama dia. Ya siapa yang senang sama musuh? Tidak senang, tapi ini mulut tetap mengucapkan yang baik itu. Dan itu yang dicari Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan suruh betulkan perasaanmu dulu. Tidak bakalan, tidak bisa saudara. Karena emosi perasaan kita itu kayak punya karep, punya kemauan sendiri gitu loh, punya otak sendiri atau bagaimana. Itu tidak tahu bangunnya kita di dalam itu ya dulu waktu pembentukan dalam janin dan sebagainya. Itu semua karena memang manusia itu makhluk yang sangat kompleks, rumit di dalamnya itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu kayak dia punya maunya sendiri gitu. Ini itu badan apa? Hal-hal yang di dalam batin kita itu tidak sinkron. Pikirannya mau begini tapi perasaannya begini, nanti omongannya keputusannya apa bisa lain lagi gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tuhan itu menata ulang kita ya dengan cara pertama kamu tindakan, tapi tindakan itu berdasarkan percaya ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Jadi lebih jauh misalnya maksudnya contoh yang lebih memperjelas ayat lain, Lukas pasal 6 ayat 27. Ini lebih banyak lagi
kata-kata tindakan atau kata-kata kerja ya. Tetapi ya ini konteksnya sama dengan Matius tadi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada yang mengutuk. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang mencaci kamu. Jadi berdoa itu ngomong yang bagus, mintakan berkat untuk dia. Kalau dia sedang, terus ayat lain ya, Roma itu lebih jelas lagi, lebih konkret lagi gitu loh ya, Roma 12. Katanya kalau musuhmu lapar kasih dia makan, kalau musuhmu haus kasih dia minum. Jadi enggak disuruh merasa dulu gitu ya, enggak disuruh perasaanmu harus betul kan, enggak perlu gitu loh. Bisa perasaannya itu jengkel, tapi ya karena Tuhan suruh tak kasihkan makan minum, bisa gitu loh, bisa. Dan itu yang menyenangkan Tuhan gitu loh. Jadi nanti perasaan itu bisa nyusul belakangan, saudara. Jadi perasaan emosi itu menyusul belakangan, itu ngikuti tindakan kita, ngikuti kemauan kita untuk menyenangkan Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu dia. Nah, saya punya kesaksian ya, saya sendiri yang saya alami mungkin minggu lalu. Ada orang yang lagi musuhan sama saya. Sebenarnya kita ini sudah berteman sangat baik, tapi memang orangnya ini orang yang gimana, sangat sensitif gitu ya, sangat gampang tersinggung. Jadi saya tidak perlu cerita detail, tapi hal-hal yang menurut saya itu sangat sepele dan tidak perlu dipermasalahkan. Wah, buat dia itu luka hati besar begitu loh. Wah, saya sudah berusaha menjelaskan, loh, saya waktu itu tidak mengerti yang maksud kamu itu gini-gini, soalnya kamu ngomongnya kurang gamblang gitu ya, saya bilang gitu. Tapi dia enggak peduli, pokoknya saya salah menurut dia. Lalu, nah saya jengkel, dia itu merasa saya ini tidak nganggep gitu ya, enggak ngereken istilah Jawanya, enggak gubris dia, enggak mengindahkan dia. Loh, padahal saya itu tidak pernah punya pikiran seperti itu gitu loh. Saya tanya sama dia, kamu itu waktu itu buktinya ini waktu itu gitu loh. Dia sebut satu atau maksimal dua kali yang memang saya salah tangkap gitu loh. Maksudnya bukan salah tangkap, tapi saya tidak peka bahwa dia itu pinginnya itu curhat sama saya, tapi dia pakai bahasa yang lain gitu ya. Saya enggak peka, saya bilang dia pakai bahasa lain ngajak makan-makan gitu. Tapi saya enggak bisa kalau makan-makan. Nah, kalau dia bilang kalau dia ngajak curhat ya tentu saya akan usahakan waktu walaupun tidak hari itu. Tapi dia ngomongnya bahasa lain dan dia mengharapkan saya ngerti. Nah, kalau saya enggak ngerti bagaimana gitu ya, dan dia menganggap itu saya sudah tidak mengindahkan dia gitu loh, enggak menggubris dia gitu ya. Saya sudah jelaskan, dia tidak mau tahu, terus saya diblokir segala macam. Tapi belakangan saya dengar dia itu mau seperti mau beralih tempat gitu ya. Maksudnya dia akan pergi dalam waktu yang sangat-sangat lama gitu, dan ya katakanlah bisa dibilang pindah gitu ya. Pindah ke tempat lain, ke kota lain. Lalu saya bilang biarin sudah. Saya sudah berusaha nyopot dia terus sampai akhirnya diblokir gitu ya. Lalu saya maunya sih saya ya sudah titik, pindah gitu. Kamu toh juga, saya sudah berusaha beberapa kali malah diblokir saya. Tapi kemudian saya kan juga ngomong sama suaminya, aku baru tahu ternyata aku diblokir gitu. Padahal saya sih tidak minta dia buka ya, tapi saya cuma bercanda aja gitu ya, bercanda. Terus maksud saya, tapi akhirnya dia sendiri buka blokiran itu sebelum blokiran itu dibuka. Saya ini menawarkan. Ya, ini saudara, ini yang anehnya, dan inilah yang namanya pekerjaan Tuhan ya, Roh Kudus yang menghidupkan firman itu dan memampukan kita jadi pelaku firman. Saya ini tetap punya pikiran mendingan tak ajak makan, maksudnya tak ajak baikan lagi gitu loh. Walaupun selama ini saya sudah berusaha, dia yang tidak mau. Saya tidak mau, akhirnya kita berpisah dalam waktu yang lama, dalam hati tidak damai. Itu yang saya tidak mau. Sebenarnya saya juga wegah, istilahnya saya juga males gitu ya. Saya disalahkan terus. Saya bilang, sudah berapa lama, berapa belas atau berapa puluh tahun saya berteman sama kamu. Apakah pernah kamu itu merasa saya ini tidak mengindahkan kamu? Dia bilang tidak pernah.
cuma 2 kali, 1 atau 2 kali itu dalam berbelas tahun. Saya males sebenarnya, saya males. Orang ini keterlaluan gitu ya. Tapi akhirnya setelah saya tidak bisa gitu loh ya. Saya mendengarkan Tuhan, saya belajar taat. Saya bilang Tuhan, saya rasa Tuhan bilang tetap usahakan untuk baik sama dia. Tetap ajak dia lah apa gimana baikan lagi. Akhirnya saya ngomong, ayo makan yuk gitu. Terus sebenarnya saya ada enggak terimanya gitu ya, maksudnya. Cuma dibandingkan dulu, saya sekarang merasakan perbedaannya. Saya itu lebih gampang gitu loh untuk lebih dimampukan ya untuk milih ngikuti Tuhan daripada milih ngikuti emosi saya gitu. Terus dan juga ini yang mendorong saya, menguatkan saya karena saya lihat Tuhan itu tetap punya rencana besar untuk orang ini. Tetap Tuhan tuh punya karya besar dan Tuhan tuh masih nunggu dia gitu ya. Masih nunggu dia respon. Memang dia sudah ada respon yang tambah baik, cuma kayak belum ada terobosan yang benar-benar jebol gitu ya. Nah, saya merasa Tuhan tetap ingatkan itu. Kamu mau enggak mendukung proyekku gitu loh. Maksudnya mendukung proyekku, aku punya kerjaan besar sesuatu yang besar untuk orang ini. Kamu mau dukung aku enggak? Kalau kamu mau, kamu punya bagian untuk dilakukan. Bagianmu untuk saat ini sebentar aja. Makan-makan itu aja dah gitu loh. Atau pokoknya ketemu dia lagi, bayan lagi. Ini memang maksudnya seperti untuk ego saya itu sangat merugikan. Saya harus merendah-rendahkan diri. Tapi dibanding gambaran besar rencana Tuhan yang agung mulia untuk jangka panjang itu gitu. Ini mungkin 2 jam saya makan, mungkin dia sikapnya enggak enak, cuma 2 jam gitu loh. Enggak berarti apa-apa dibanding kalau saya lakukan terus saya bisa lihat hasilnya nanti Tuhan bisa pakai bagian saya yang saya taati, saya kerjakan ini untuk jadi bahan gitu ya, jadi bahan ramuan campurannya Tuhan untuk nantinya terus mengerjakan hal itu di dalam dirinya dan akhirnya jadi buah yang luar biasa yang mengagetkan banyak orang misalnya. Nah itu kan saya yang senangnya juga saya akan sangat bersyukur bahwa saya di titik ini gitu loh, saya merespon dengan benar, yaitu bahwa saya menuruti Tuhan dan bukan menuruti ego saya. Saya tidak akan bayangkan, saya tidak mau menyesali gitu ya. Kalau ternyata bagian yang sangat kecil ini saya lakukan dengan memandang hal yang besar ke rencana Tuhan, itu terus kalau saya tidak lakukan, terus nanti di akhirnya nanti di hadapan pengadilan Tuhan akan bilang, coba, kamu itu dulu lakukan bagian yang itu gitu ya. Ini sebenarnya bisa jadinya seperti ini loh. Wah, saya nanti kalau menyesal, ternyata itu buahnya luar biasa, tidak terpikirkan, menakjubkan dan sebagainya. Dan saya itu dikasih kehormatan. Ada bagian yang saya lakukan, walaupun kecil, walaupun sebentar gitu ya. Wah, jadi itu yang membuat saya menguatkan saya oke, Tuhan saya lakukan. Jadi saya siapkan, dia waktu akhirnya buka blokiran, saya hubungi, dia mau merespon, tapi dengan pertamanya masih suasana hati enggak enak gitu ya, dan sudah ayo dia kayak seperti ngajak bertengkar gitu. Maksudnya ya sudah nanti siap-siap dah. Nanti di situ siapkan pedang katanya begitu. Lalu saya sudah siapkan, ya wis. Nanti saya mau dicaci maki diapakan, iyalah. Demi rencana Tuhan yang tidak kelihatan sekarang ini begitu loh. Tapi akhirnya di situ berakhir sangat damai. Saya tidak jadi dicaci maki, walaupun dicaci maki pun saya sudah siap begitu. Tapi akhirnya damai dan berakhir pokoknya damai dan kita berpisah dengan damai dan berbaikan lagi dan sama-sama bersyukur. Nah, apa yang merangkum saja apa yang menyebabkan saya itu mau melakukan itu ya adalah di Yakobus pasal 1 ayat 25. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya atau tidak melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya itu ingin bahagia, dan saya percaya bahagia itu adalah kalau nurut, karena Tuhanlah yang paling rindu membahagiakan saya. Saudara juga, semua orang. Jadi Tuhan yang paling rindu bahagia kan dia tuh kasih tahu, gini lakukan gini, kamu akan bahagia, wes toh, percaya aku, kamu tidak akan menyesal. Nah begitu, saya mempercayai Tuhan, saya percaya bahwa dia memang kerinduannya dia itu dialah yang paling punya pikiran untuk membahagiakan orang. Jadi
Itu yang saya tangkap dan saya mau ikut itu, dan sekarang saya merasa saya berbahagia dan saya merasa menang. Walaupun waktu melakukan itu perasaan tuh tidak sinkron gitu ya, tapi setelahnya itu yang luar biasa, dan saya ajak saudara-saudara untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan bersama-sama. Sekian renungan dan terima kasih.